Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera. Dengan luas wilayah daratan sebesar 35.288 km persegi, panjang garis pantai 1.185 km, dan terdapat 132 buah pulau besar dan kecil. Dengan letak geografis yang dekat dengan ibu kota Jakarta, serta jumlah penduduk terbesar kedua di Pulau Sumatera, mencapai lebih dari 9,7 juta jiwa, menjadikan Lampung sebagai provinsi yang sangat strategis secara nasional. Agenda pemerintahan di tahun 2020 ditandai dengan mulai merebaknya berita terkait dengan munculnya pandemi COVID-19 di Wuhan, China, dan berpotensi untuk menyebar hingga ke kawasan sekitar termasuk Indonesia. Sehubungan dengan itu, sebagai langkah antisipasi di daerah, Gubernur Lampung kemudian melakukan peninjauan ke Bandara Raden Inten II dan Rumah Sakit Abdul Muluk untuk melihat kesiapan bandara dan rumah sakit dalam penanganan pandemi COVID-19 yang saat itu belum masuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan coronavirus sebagai pandemi. Di Indonesia sendiri, Presiden Republik Indonesia kemudian mengumumkan terjadinya kasus COVID-19 pertama kali pada tanggal 2 Maret 2020. Dan di Lampung terjadi kasus pertama tanggal 18 Maret 2020. Karenanya kemudian sebagai langkah percepatan penanganan COVID-19, Presiden Republik Indonesia memerintahkan untuk melakukan penyesuaian kebijakan hingga dibentuknya tim Satgas COVID-19, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan berbagai antisipasi pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung, antara lain video conference dengan Presiden Republik Indonesia dan seluruh gubernur dalam rangka antisipasi pencegahan dan penanganan COVID-19, penetapan status tanggap darurat bencana non-alam, pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Lampung, melakukan kebijakan realokasi dan refocusing APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2020, yang digunakan untuk mendanai 3 program prioritas, yaitu penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial, pembagian ribuan masker, hand sanitizer, APD, dan bantuan sembako bagi masyarakat termasuk UMKM, melaksanakan koordinasi intens dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten kota, pihak legislatif, dan berbagai elemen masyarakat, memperkuat program 3T, yaitu testing, tracking, dan treatment. Bagi kasus positif COVID-19, melalui penguatan kapasitas fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit rujukan, dan laboratorium. Melakukan penyebarluasan informasi secara masif tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan. Mengeluarkan peraturan Gubernur Lampung tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19. Sekalipun dalam suasana pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya melakukan berbagai terobosan program pembangunan dalam upaya pemulihan ekonomi. Kerja keras ini kemudian tercermin dari berbagai produksi komoditas pertanian yang hingga kini masih merupakan komoditi unggulan dengan share yang signifikan di kancah nasional, antara lain. Sentra utama ubi kayu menempati peringkat pertama di Indonesia dengan produksi sekitar 5,7 juta ton atau kontribusi mencapai kurang lebih 30%. Produksi kopi Robusta sekitar 110.000 ton atau sekitar 16% dari produksi nasional. Produksi lada dengan total produksi mencapai 14,43 ribu ton. Sentra padi dengan produksi mencapai 2,6 juta ton dan menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Komoditi jagung dengan produksi mencapai 2,57 juta ton. Komoditas unggulan lainnya adalah tebu, kelapa sawit, karet, dan kakao. Lumbung ternak sapi dengan jumlah populasi sebesar 819.000 ekor. Beberapa industri besar dan berskala nasional telah berkembang di Provinsi Lampung.
antara lain industri karet, biofuel, tapioka, kakao, dan perikanan. Industri lainnya yang sangat potensial yaitu industri gula putih serta nanas kaleng. Di sektor pariwisata, pemerintah Provinsi Lampung merencanakan pembangunan kawasan wisata terintegrasi Bakauheni yang diproyeksikan akan menjadi objek wisata unggulan di masa mendatang, serta terhubung dengan sistem jaringan pariwisata yang menghubungkan 3 kawasan utama pariwisata Lampung, yakni kawasan Teluk Lampung, kawasan wisata Waikambas, dan kawasan wisata Pantai Barat Lampung. Untuk itu, telah dilakukan penandatanganan MOU antara pemerintah Provinsi Lampung, PT ASDP, PT Hutama Karya, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2019, serta telah ada kunjungan bersama 3 Menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri BUMN, Menteri Pariwisata, dan Menteri Perhubungan pada tanggal 25 Juli 2020. Selanjutnya, dalam upaya peningkatan kapasitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung, telah diusulkan dan dilakukan pembahasan intensif untuk beberapa ruas jalan, antara lain ruas jalan Kota Bumi Negara Ratu Tajab, ruas jalan provinsi di Bandar Lampung, simpang RE Marta Dinata sampai simpang Ciluan, ruas eksit Tol Natar menuju Negeri Katun Prikseu. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, pemerintah Provinsi Lampung akan terus mendorong pelaksanaan Kartu Petani Berjaya sebagai langkah terobosan digitalisasi sektor pertanian dan perikanan, sehingga bisa menjadikan Provinsi Lampung sebagai lokomotif pertanian Indonesia. Program ini ditujukan untuk memudahkan petani atau nelayan dalam mendapatkan bantuan benih, pupuk subsidi, asuransi, beasiswa anak petani atau nelayan, maupun kredit usaha rakyat, pendampingan pemasaran, pengembangan industri pengolahan, serta manajemen risiko usaha tani atau nelayan. Program ini telah dilaunching oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tanggal 6 Oktober 2020 lalu di Desa Tempuran, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam upaya mendekati pelayanan kepada masyarakat, serta meningkatkan PAD, telah diresmikan secara bersama pembukaan kantor Samsat Bersama, Pesawaran, Ringsewu, dan Tubaba pada tanggal 8 Oktober 2020 bertempat di Gedung Wiono Siregar, Polda Lampung. Dalam rangka mengurangi beban pengeluaran bagi masyarakat di Provinsi Lampung, telah dilakukan operasi pasar bersubsidi pada 6 kabupaten kota. Sebagai bentuk apresiasi dan kinerja sepanjang tahun 2020, pemerintah Provinsi Lampung telah meraih sejumlah penghargaan, di antaranya Penghargaan Anugerah Lomba Inovasi Daerah untuk Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk 3 kategori, yaitu Juara 1 Sektor Rumah Makan, Juara 2 Sektor Pasar Modern, Juara 3 Sektor Pasar Tradisional. Atas prestasi ini, kemudian pemerintah memberikan dana insentif daerah tambahan sebesar 18,2 miliar rupiah untuk penanganan bidang kesehatan, pariwisata, industri kecil, UMKM, dan koperasi terdampak COVID-19. Bahkan, kinerja pemerintah Provinsi Lampung dalam penanganan COVID-19 mendapatkan apresiasi kembali dengan diberikannya DID tambahan ketiga sebesar 9,8 miliar rupiah. Penghargaan opini WTP selama 6 kali berturut-turut dari BPK RI atas penyelenggaraan serta akuntabilitas laporan keuangan pemerintah Provinsi Lampung yang dinilai baik dan telah memenuhi standar akuntansi pemerintah. Penghargaan apresiasi pembinaan program Kampung Iklim atau Proklim terbaik tahun 2020 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Nominasi TPID
Tim Pengendali Inflasi Daerah Terbaik Wilayah Sumatera dari Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia, di mana pemerintah Provinsi Lampung dinilai sebagai Provinsi Pengendali Inflasi Terbaik Wilayah Sumatera tahun 2020. Apresiasi kinerja dalam mempertahankan lumbung pangan daerah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan berbagai penghargaan lainnya. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengucapkan terima kasih kepada Bupati Wali Kota, masyarakat, serta semua pihak atas kerjasama dan sinergi yang telah berjalan baik sehingga ke depan Provinsi Lampung akan semakin berjaya. Mari kita songsong tahun 2021 dengan optimisme penuh semangat. Kita wujudkan rakyat Lampung berjaya, Indonesia maju sejahtera. Dengan bersama-sama seraya berdoa memohon perlindungan, keselamatan, dan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa.